Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Mr. Nyeleneh di acara yang paling seru, paling bikin ketawa, tapi tetap ada isinya. Kali ini kita akan menyaksikan debat konyol yang membahas topik sakral, tapi dibahas dengan gaya santai, tentang perkawinan. Di sini sudah hadir dua tokoh yang sangat kita kenal. Ustadz Nyompros, kiai kampung yang berpakaian khas. Hari ini beliau pakai baju koko warna telur asin matang, sandal jepit yang jepitannya putus, lalu disambung pakai tali rafia biar irit, dan peci malang yang dipakai miring tidak diluruskan. Katanya biar angin masuk dan pikiran tetap adem. Berdiri tegak memegang mikrofon dengan kedua tangan seolah-olah memegang harta karun, sambil menjinjing kitab kuning kesayangannya. Bapak Sunti, pegawai KUA setempat. Penampilannya lain lagi. Pakai jas warna perak mengkilap kayak baju Ultraman, celananya kepanjangan sampai menyapu lantai. Tadi pas mau naik ke mimbar, celananya terinjak hadirin sampai jatuh terduduk. Begitu bangun malah bilang, "Wah, lantainya nggak dipel ya? Kok licin banget?" Giliran Ustadz Nyompros berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang yang sering baca kitab kuning, saya jelaskan dulu syarat sahnya kawin secara agama supaya tidak keliru arahnya. Ada 4 poin utama yang harus dipenuhi. 1. Kedua mempelai harus hadir sendiri. Tidak boleh diwakilkan. Apalagi wakilnya diambil sembarangan. Jangan sampai nanti pas akad, yang datang cuma tukang ojek atau penjual gorengan yang kebetulan lewat. Kalau diwakilkan seenaknya, nanti statusnya bukan kawin, tapi cuma titip pesan saja. Tuh, wali itu wajib, tapi sederhana saja. Cukup 1 orang wali. Tidak perlu cari wali yang banyak sampai wali songo sekaligus. Jangan juga cari wali kota atau wali pasar, itu bukan jabatannya. Yang jelas harus anggota keluarga terdekat. Kalau sudah tidak ada keluarga, boleh pakai wali hakim. Analogi gampangnya, wali itu seperti kunci rumah. Kalau tidak ada kunci yang asli, pakai kunci cadangan yang sah saja, bukan kunci milik tetangga. Sri, ada saksi. Harus manusia beneran. Syaratnya ada saksi, tapi ingat, harus orang yang bisa melihat, mendengar, dan mengerti. Jangan diwakilkan sama orang yang tinggal di hutan, apalagi pakai CCTV atau kamera pengintai. Itu namanya bukan saksi, tapi cuma alat perekam saja. Kalau saksinya cuma alat, nanti pas ada masalah, siapa yang bisa bicara? Mending pakai tetangga yang jujur, meskipun mulutnya agak cerewet, daripada pakai benda mati yang diam saja. 4. Ada mahar mas kawin, bebas asal masuk akal. Besarnya mahar itu bebas, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Boleh seperangkat alat syalat, uang tunai, buku pelajaran, bahkan alat masak atau KB juga boleh. Tapi ingat batasannya. Jangan sampai maharnya berupa seperangkat alat perang seperti granat, peluru, atau senapan. Kecuali kalau itu pistol mainan atau pistol khusus buat menyemprot air ke tanaman, itu baru boleh. Soal umur dan jenis kelamin, masalah umur, tua atau muda, muda atau tua, sama saja, tidak ada batasan ketat selama sama-sama mengerti. Tapi yang paling penting, harus lawan jenis. Kalau sama laki-laki atau sama perempuan, itu namanya bukan perkawinan, tapi olahraga anggar atau sekadar berteman karib saja. Kalau butuh pemimpin atau penghulu, boleh siapa saja yang paham agama. Asal bukan anak biji yang baru lulus SMP. Lebih baik yang punya ilmu, seperti ulama atau kiai, biar akadnya berkat dan tidak salah jalan. Giliran Bapak Sunti melengkapi. Terima kasih, Ustadz Nyompros. Saya salut dengan penjelasan agamanya yang jelas dan mudah dimengerti. Saya dari sisi lembaga negara hanya ingin melengkapi saja, supaya perkawinan itu tidak hanya sah di mata agama, tapi juga aman dan tercatat di mata hukum. Kenapa perlu dicatat resmi? Coba kita lihat analoginya. Kalau kita beli tanah atau rumah, pasti minta surat bukti kepemilikan kan? Kalau cuma omongan saja, nanti setelah lama-lama bisa diperebutkan orang lain. Begitu juga perkawinan. Kalau tidak ada bukti tertulis yang diakui negara, bagaimana kalau suatu hari salah satu pasangan pergi tanpa pesan? Siapa yang bertanggung jawab ke anak dan istrinya? Kalau anak kambing atau sapi saja, kalau hilang banyak yang mengaku aku punya. Apalagi anak manusia, kalau tidak ada catatan resmi, nanti siapa yang bisa menjamin hak-haknya? Masalah umur perlu diwaspadai juga. Saya setuju umur itu bebas, tapi ada batas kesiapan lahir dan batin. Jangan sampai ada kakek kaya raya yang datang ke KUA dengan anak di bawah umur. Pas kami lihat suratnya, kami kira dia mau mengurus surat adopsi cucu, ternyata mau dinikahkan. Itu yang harus kita jaga.
supaya perkawinan itu bukan hanya soal kesepakatan, tapi juga kesiapan kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga dan mendidik anak. Sedikit sejarah singkat. Dulu, perkawinan hanya dicatat secara tradisional di desa atau catatan keluarga saja. Namun seiring berkembangnya zaman, dibuatlah sistem pencatatan di KUA agar status perkawinan jelas, warisan teratur, hak anak terjamin, dan tidak ada pernikahan ganda yang sembunyi-sembunyi. Jadi pencatatan itu bukan menambah beban, tapi sebagai jaminan keamanan di masa depan. Tujuan utama perkawinan. Dari penjelasan dua narasumber ini, bisa kita tarik garis besarnya. Dari sisi agama, menyempurnakan separuh agama, menjaga kehormatan, membangun kasih sayang, dan melanjutkan keturunan. Dari sisi negara, memberikan kepastian hukum, melindungi hak istri dan anak, serta mencegah perselisihan di kemudian hari. Singkatnya, perkawinan itu ibarat mendirikan rumah. Agama memberi fondasi yang kuat, sedangkan hukum negara memberi atap dan dinding pelindungnya. Kalau salah satu tidak ada, rumahnya bisa roboh atau kemasukan angin kencang. Kesimpulan. Nah, teman-teman, begitulah rangkuman debat konyol hari ini. Ustadz Nyompros mengingatkan syarat-syarat sahnya perkawinan secara agama agar tidak menyimpang, sedangkan Bapak Sunti melengkapi pentingnya pencatatan hukum agar terjamin di masa depan. Intinya, perkawinan itu bukan hanya soal seremonial semalam, tapi komitmen seumur hidup. Penuhi syarat agamanya, urus administrasi negaranya, supaya rumah tangga berjalan tenang, aman, dan diberkahi sampai tua nanti. Penutup dan ajakan. Itulah pembahasan kita kali ini. Kalau menurut kalian penjelasan ini lucu tapi tetap bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda dukungan. Kalau ada pendapat lain atau pengalaman menarik soal urusan perkawinan, tuliskan saja di kolom komentar. Kita bahas santai saja. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan debat konyol lainnya yang tetap ada isinya.